Wasaah apa wasi? Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah apa? Ambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Tidak pernah terlintas di pikiran akan ketemu. Hari ini bertemu bertatap muka. Candaannya cerdas. Ada kritik-kritik di sela kelucuan. Yang bisa menangkap itu orang-orang yang cerdas. Lalu kemudian ada Mas Komeng. Beliau kalau bicara nyeletuk, hampir tidak ada jedanya. Tawa yang lama belum habis sudah disusul dengan yang baru. Kemudian ada pula Bang Dery, kemudian ada Bang, ujungnya yang ingat, Bang Sipit, Rudi Sipit, ada Bang Bopak Castello, ada pula Bang Ginanjar, kemudian yang gini-gini aja belajar, ada Bang Tigor, yang tidak pernah terlintas pikiran akan ketemu Bang Tigor. Malam ini ketemu, berfoto. Tapi di antara semua, yang paling banyak dosa saya, kalau saya lihat di TV saya matikan, itu Bang yang pakai topi tajam. Beliau berhasil membangkitkan emosi saya. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Prof, oleh keluarga untuk, sebetulnya saya dipertemukan untuk meminta maaf pada beliau. Beliau berhasil memainkan peran yang luar biasa. Bang Taufik, Safalas, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hah? Taufik Lala, Taufik Safalas sudah duluan. Bedanya, yang sekarang saya hampir tidak banyak kenal, saya tidak menonton TV. Saya tidak mengikuti lagi. Kenapa dengan abang-abang yang sekarang saya kenal, ini masa dulu, masa lama. Jadi saya waktu itu masih mengikuti mereka, dan dibandingkan dengan yang sekarang, lawakan mereka itu natural, tidak dibuat-buat. Lalu kemudian sekarang saya lihat ada fenomena menjatuhkan orang, menjatuhkan tokoh, menjatuhkan, bahwa dalam candaan itu ada menyebut, ya, tapi tidak sampai seperti sekarang. Mengerikan sekali. Lalu kemudian mereka dulu itu lebih natural, kemudian candaan mereka itu tidak menyentuh agama. Sekarang begitu mudahnya orang menjadikan agama sebagai candaan. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ketika kita mengatakan ini tidak boleh, ini haram, maka kita mesti menunjukkan yang boleh itu mana. Maka saya berharap mereka bangkit kembali, segar kembali seperti dulu. Mudah-mudahan energi positif ketika mereka berkumpul, ketika mereka hijrah, mereka tidak meninggalkan dunia ini, tapi membuat sentuhan baru. Kalau sahabat-sahabat dengan Mas Ari Untung ada musyawarah, maka ada kajian majelis pengajian pelawak, maka supaya pertemuan itu lebih bermakna, mungkin membuat rumah tahfiz Quran, kemudian ada di sana dikelola, meniru apa yang dilakukan oleh almarhumah Profesor. Hari ini beliau sudah tidak ada di tengah kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itu langkah-langkah itu bisa kita ikuti. Bisa minta saran-saran dari keluarga besar almarhumah, ada profesor, ada anak-anak beliau yang punya pengalaman luar biasa untuk menata itu ke depan, sehingga kita berharap mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan atau setahun ke depan kita buat pertemuan di rumah tahfiz yang digagas oleh sahabat-sahabat Paski, insyaallah. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan apakah Rasulullah dan para ulama itu dalam menyampaikan risalah dakwah berinteraksi itu serius-serius saja. Kalau melihat wajah mereka sangar, ceritanya neraka saja. Apakah begitu? Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk, kemudian dia katakan, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tidak masuk surga.
Menangislah seorang nenek-nenek karena dia sudah tua. Lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan orang tua tidak masuk surga. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksudku bukan itu. Maksudnya orang sudah tua, nanti ketika di akhirat dia jadi muda lagi. Bukan orang tua tidak masuk surga. Karena itu Nabi tersenyum. Nabi jelaskan, maksudnya orang yang sudah tua umur 70, 80, ketika dia meninggal nanti dia muda lagi, karena penghuni surga itu umurnya 30, 31, 32, 33, usia yang dapat menikmati keindahan surga. Logis, masuk akal. Kalau umur 80, 90 masuk surga dikasih kacang goreng, apa yang mau kita kunyah? Apalagi bidadari, mau diapain? Nah, jadi Nabi itu logis. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang seorang laki-laki, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, maaf, karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kalau begitu engkau syahraini mutatabi'aini, kau mesti puasa 2 bulan berturut-turut sebagai hukuman karena engkau melanggar larangan melakukan hubungan di siang Ramadan. Kata dia, sedang 1 bulan aja aku tidak tahan ya Rasulullah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu engkau ganti dengan memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Kata dia, aku pun termasuk fakir miskin, aku tidak sanggup memberikan mereka makanan. Lalu Nabi pergi ke belakang mengambil kurma, Nabi berikan. Ini kurma, pergi pulang ke kampung, berikan kepada orang yang ada di kampungmu. Kata dia, di kampung itu aku yang paling miskin ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi tersenyum, hatta badat nawajizuhu. Nabi tersenyum sampai nampak gigi gerahamnya. Artinya dia tersenyum melebar. Nabi, padahal ini sesuatu yang terlarang, tapi melihat perbuatan dia, maka Nabi tersenyum. Artinya Nabi pun juga punya rasa gurauan. Bedanya Nabi tidak berdusta, tidak melakukan dusta hanya supaya ingin orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada makna di dalam setiap ucapannya. Lalu kemudian ada seorang anak kecil, dia memelihara seekor burung pipit. Burung itu mati. Lalu Nabi mencandai dia, menggurau dia supaya dia tersenyum. Kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Biasanya anak kecil dipanggil namanya saja, tapi ini dipanggil anak kecil. Kalau dipanggil bapak-bapak, bapak-bapak, mas, gimana kabar burung pipitmu? Nabi ingin menghibur hatinya. Jadi Nabi menghibur dengan kalimat-kalimat yang tidak lazim digunakan pada anak-anak biasa, dipakai untuk anak itu karena ingin menyenangkan hatinya. Jadi metode itu juga yang saya pakai dalam sebagian tausiah saya. Masyarakat kita ini sedang letih. Di rumah dia tertekan, di jalan dia kena razia, di kantor dia ditekan atasan, dia ke masjid mau menyegarkan pikiran, langsung begitu masuk neraka. Jadi di mana lagi aku mau mengadukan kesulitan hidupku? Jadi oleh sebab itu kalau sahabat-sahabat melihat tausiah saya, kenapa Ustadz masukkan unsur selama itu adalah bagian dari, bukan ada unsur dusta di dalamnya. Lalu kemudian kita mengenal ada ulama-ulama mazhab. Di antara ulama mazhab yang paling tua 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Hanafi. Namanya Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di kota Kufah, Irak. Suatu ketika datang orang menjumpai Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, kalau saya mandi di sungai, saya buka baju dan pakaian saya, apakah saya masuk ke sungai itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Kata Imam Hanafi, hadapi saya bajumu itu, jangan sampai dicuri orang. Jadi Imam Hanafi logis. Jadi orang dulu amat sangat takut membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Karena dalam Islam diajarkan kalau kamu masuk dalam toilet, jangan menghadap kiblat, la tastaqbilul qiblata wala tastakbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Maka pada saat akan mandi pun dia juga ragu. Kira-kira kalau saya mau mandi, apakah menghadap belakang? Kata Imam Hanafi, logis saja. Yang penting selama kamu. Tapi jawabannya spontan. Mereka menyangka karena dia ulama besar, dia akan keluarkan dalil. Tapi dia sampaikan sesuatu yang ringan, yang biasa-biasa saja. Imam Ahmad bin Hambal, yang dikenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Suatu ketika anak dari Raja Baghdad itu perempuan, adik Raja Baghdad sakit. Maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, membacakan doa-doa ruqyah. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau dekat dengan kekuasaan.
Dia takut rusak imannya, rusak akidahnya. Karena kalau terlalu dekat dengan kekuasaan, nanti berat mulut untuk mengatakan ini haram. Maka ketika datang mereka meminta Imam Ahmad bin Hanbal untuk muruqyah, Imam Ahmad bin Hanbal hanya memerintahkan muridnya untuk pergi ke toilet mengambil terompah kayu. Kita kalau di toilet itu bagus pakai terompah, pakai sendal supaya kaki kita tidak menginjak bekas percikan air kencing, supaya jangan sampai ada was-was najis. Karena percikan itulah yang membuat setan berbisik, wudu'mu tidak sah, wudu'mu tadi terpercik. Maka kita Imam Ahmad bin Hanbal ambilkan terompah kayu alas yang ada di kamar mandi toilet itu, suruh bawa ke rumah adik Sultan, adik Raja. Ketika dibawa, maka adik Sultan itu, mereka menganggap ini bercanda, tapi di balik candanya itu serius. Dan ternyata adik Sultan itu sembuh ketika melihat terompah kayu. Mereka heran, kenapa sembuh? Ternyata jin yang mengganggu adik Sultan itu takut dengan terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, adiknya kumat lagi dan jin itu tertawa. Kata jinnya, saya bukan takut sama terompah kayunya, tapi saya takut sama yang punya sendal ini. Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Cerita itu disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Laqtul Marjan, bercerita tentang balik. Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz, dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang semua. Kita di panggung itu selalu menghibur, namun ketika momen ada sesuatu yang harus kita keluarkan, kadang menjatuhkan orang, mulai dari fisik, mencela dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan niat kita menghibur menjadi catatan, apakah menjadi catatan dosa untuk kita? Terima kasih Ustaz. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata Al-Asam. Asam diambil dari kata summum, bukmun, umyun. Umyun buta, bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim Al-Asam artinya Abu Hatim peka, tuli. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya, dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya? Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asam? Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu alam bisawab atau saking groginya atau saking kentut anak gadis itu di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam, pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu, pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini dan aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Dipanggil orang Imam Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya enggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami dua makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia. Tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia, padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya. Jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu,
Jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ribah membicarakan aib orang lain. La talmizu bil alqab. Janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya. Tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan, dan mereka saling memahami tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ketika orang memerankan, misalnya mohon maaf lahir batin, main film seks, selama film itu diputar terus, sementara orangnya udah hijrah, dan saat ini film itu diputar, itu jariahnya seperti apa tuh Ustaz? Nah, ini mohon maaf lahir batin Ustaz. Hah? Nonton sama bini gue berdua. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang terinspirasi dengan itu. Jadi kalau Paski membuat rumah tahfiz, lalu kemudian komunitas-komunitas yang lain terinspirasi dengan itu, maka dapat pahala min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Pahala mereka tidak berkurang, sama-sama dapat 100 mim ba'dih, setelah mati. Itu kalau yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik seperti yang tadi? Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya. Setiap ada terjadi pembunuhan di dunia ini, maka Kabil dapat royalti karena dia yang pertama kali melakukannya. Tapi Kabil tidak sempat taubat, tidak sempat hijrah. Jadi kalau ada yang sempat melakukan perbuatan jelek, dosa, saat dia taubat, dia buat konferensi pers. Saya sudah taubat, sudah mu'allaf kalau dia tidak Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, saya sudah hijrah. Maka saya meminta kepada seluruh jamaah yang ada di dunia ini, yang masih menyimpan gambar, foto, video saya, tolonglah kalian delete, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sudah di luar kuasa dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada usahanya. Ada seorang hamba berpesan di zaman Nabi SAW, nanti kalau aku mati, maka bakarlah jasadku, lalu campakkan debunya ke laut. Kenapa? Karena aku takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosaku. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku ampuni hambaku itu karena masih ada rasa takut dalam hatinya. Makanya khotib naik ke atas mimbar, pesannya ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa kurban Habil diterima, kurban Kabil tidak diterima? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, andai kau ambil batu besar untuk kau timpakan ke atas kepalaku, kata Habil, ma ana bi basiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan membalas untuk membunuh wahai saudaraku. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Mas, Abang yang berprofesi dalam dunia keartisan ini, apa yang membuat hijrah ini? Masih ada rasa takut di dalam hati. Rasa takut inilah yang kita pupuk bersama. Ada takut 5%, 5% kita jadikan menjadi sebuah komunitas, lalu kemudian kita jadikan sebuah amal nyata dalam kehidupan, disupport oleh Pak Prof dengan keluarga besar almarhumah, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum, di penyiaran Islam, maka dia menjadi gerakan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih Bang Tola, Tobek Lala. Ustadz, tadi Ustadz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh, kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak, sadar atau tidak sadar, lawakannya itu banyak berdustanya juga Ustaz. Cari-cari, mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan Ustaz. Jadi peragawan pakaian anak-anak. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu. Atau Bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta Ustaz. Iya kan?
fitnah kan? Enggak, tapi kalau soal ketampak. Jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustadz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi ini Ustadz. Saya takut masuk neraka. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi, menceritakan suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwick adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta. Kemarin saya melakukan ini suatu, padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak. Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz. Ketika saya pakai pakaian anak SMP, semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak. Dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain, kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf, bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan tokoh agama, menjatuhkan ustadz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak usah. Karena dia tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita. Insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang seolah-olah dia bercerita, dia kemarin saya menjadi sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata. Padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah sambil bercanda apa tadi gitu Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi wasaah kalau nggak salah, nggak tahu ujang adanya kali. Ya Pak Ustadz, ya itu wasilah bukan wasaah apa wasiah. tentu baik tentu buruk. Wassalam habis dong. Ya? Sa'ah wa sa'ah. Nah, itu Pak Ustaz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita.
Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu, dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah, karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Jangan lupa subscribe, like, and share.